Halo semuanya, saya akan menjelaskan dua algoritma pencarian pada graf, yaitu depth first search dan breadth first search yang telah saya implementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Yuk langsung kita mulai dengan penjelasan kode program DFS terlebih dahulu, yaitu depth first search. Nah, di awal program, saya mengimpor semua kelas dari library. Ini penting karena nanti kita akan menggunakan struktur data seperti map, list, set, scanner, dan lain-lain. Kita lanjut, deklarasi kelas dan struktur data. Ini, saya membuat kelas bernama DFS example. Di dalamnya saya siapkan dua struktur data penting, yaitu grep dan visit. Untuk grep ini adalah untuk menyimpan struktur graf sebagai agency list. Nah, yang visit untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi supaya tidak dicek berulang kali. Oke, yang selanjutnya, public void. Nah, ini untuk fungsi tambah edge. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk menambahkan koneksi dari satu node ke node lainnya. Kalau key belum ada di map, maka compute if absent akan otomatis membuat list kosong dahulu. Lanjut ke fungsi utama DFS. Fungsi DFS ini
pertama kali dijalankan ketika program ingin memulai pencarian. Kita mulai dari node awal lalu memanggil fungsi DFS recursive. Kalau target tidak ditemukan, kita beri informasi bahwa node tersebut tidak ada. Oke, tidak ditemukan ya. Lanjut. Oke, yang ini. Fungsi recursive DFS. Disinilah program algoritma DFS terjadi. Pertama-tama kita cetak node sedang dikunjungi, lalu kita periksa apakah node ini adalah node yang sedang kita cari. Kalau ya, kita kembalikan true dan selesai. Oke. Lanjut. Kalau belum ketemu, kita tandai node sekarang sebagai sudah dikunjungi, lalu kita cek semua tetangganya. Kalau ada tetangga yang belum dikunjungi, kita lanjut DFS secara rekursif di sana. Kalau ditemukan di salah satu cabang, kita langsung keluar dari rekursi. Oke, lanjut. Fungsi main menjalankan program. Nah, di sini kita buat graf ya. Ini grafnya atau node-nya ini buat sendiri. Kita yang tentukan. Oke, fungsi main ini adalah tempat program dijalankan. Di sini saya membuat objek DFS graph dari class DFS example. Untuk yang terakhir, saya ambil input dari user, node mana yang ingin dicari, kemudian program akan memulai pencarian dari node A1. A1. Oke. Kita lanjut ke penjelasan BFS. Struktur awal program BFS mirip dengan DFS. Kita gunakan hashmap juga untuk graph, dan kita punya fungsi add-edge juga untuk membangun koneksi antar simpul. Fungsi utama BFS. Di sini saya buat queue atau antrian. BFS bekerja dengan cara menelusuri node per level. Jadi kita gunakan queue untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi. Node awal dimasukkan ke queue dan juga ke visit. Nah, ini selama antrian tidak kosong, kita ambil node paling depan. Lalu kita cetak kalau node ini adalah node target, kita tampilkan dan keluar. Untuk yang ini, kalau node belum sesuai target, kita cek semua tetangganya. Tetangga yang belum dikunjungi kita tambahkan ke queue atau antrian. Jadi BFS akan menyusuri graf secara melebar, level demi level. Oke. Ini fungsi main BFS. Sama seperti DFS, kita buat objek graf dan membangun koneksi antar node-nya. Nah, seperti ini. Lanjut yang terakhir ya. Ini untuk ambil input node tujuan dari user, lalu panggil fungsi BFS untuk menjalankan pencarian node dari A1. Sama juga. Nah. Oke. Jadi kita sudah membahas dua jenis pencarian graf, yaitu BFS dan DSF. Maka kita akan lanjut ke outputnya ya, output. Kita lihat. Nah, ini untuk kita clear dulu deh. Saya buka terminal. Kita jalankan dulu. Nah, ini kita cari ya, misalnya A7. Jika ini kan A7 tidak ada, maka node-nya tidak ditemukan sesuai dengan yang saya buat tadi ya. Dan kita lanjut lagi, misal yang ada A4. Ini saya pakai huruf besar ya. Salah. Harusnya A4. Kita ulang lagi deh. Kita pilih lagi deh. A7. Ternyata A7 ada ya.
Jika data A7 ini ada, berarti sel A10. Not tidak akan ditemukan karena saya tidak ada membuat graf tersebut. Ini hasil output dari DFS. Untuk BFS kita lanjut lagi, sama juga A4 misalnya. Not ditemukan, target A4. Lanjut ke yang tidak ditemukan juga sama. Maka not A8 tidak ditemukan. Oke, ini hasil outputnya. Jadi DFS dan BFS ini kedua-duanya sama-sama berguna, tergantung kebutuhan pencarian. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. See you.